Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Alivia, NIM 20053066 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas pertemuan 5 mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Rose Rahmidani, SPD MPD. Selanjutnya langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Jelaskan tingkatan pemasaran mikro. Antara lain yang pertama adalah pemasaran massal. Pemasaran massal adalah memproduksi secara massal, mendistribusikan secara massal, dan mempromosikan secara massal produk yang hampir sama dengan cara yang hampir sama pula kepada semua konsumen. Yang kedua, pemasaran segmen. Pemasaran segmen adalah memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi tawaran supaya sesuai dengan kebutuhan satu atau lebih segmen tersebut. Terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Yang ketiga, pemasaran peluang. Pemasaran peluang adalah memfokuskan diri pada subsegmen atau peluang pasar yang memiliki sejumlah ciri bawaan yang khas, yang mungkin mencari kombinasi sejumlah manfaat yang khusus pula. Yang keempat, pemasaran mikro. Pemasaran mikro adalah praktek yang merancang produk dan program pemasaran supaya sesuai dengan benar selera individu dan lokasi yang spesifik yang meliputi pemasaran lokal dan pemasaran individual. Antara lain penjelasan yang pertama ada pemasaran lokal. Adalah perancangan merek atau promosi supaya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok-kelompok pelanggan lokal, kota maupun pemukiman, bahkan toko yang spesifik. Yang kedua, pemasaran individual. Adalah perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai dengan kebutuhan dan referensi pelanggan secara individual. Yang ketiga, target pasaran atau pasar sasaran. Target pasar adalah pasar sasaran yang dituju perusahaan untuk menjualkan suatu produknya tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan macam-macam segmentasi pasar konsumen. Antara lain adalah yang pertama, segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon dan pengguna konsumen terhadap produk atau jasa yang suatu pasar atau perusahaan tawarkan, dan juga mampu membaginya menurut seberapa akbar manfaat yang diperoleh konsumen menurut produk atau jasa perusahaan tersebut. Yang kedua, segmentasi psikografis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Dengan istilah lain, segmentasi ini serius dalam dimensi psikologis, misalnya hobi dan ketertarikan. Dan kita sebagai penjual dan lebih gampang menjual bila melakukan kenaikan pangkat dan gerombolan kalangan penulis dan penerbit atau perusahaan menggunakan pengincar pegawai administrasi dan sekretaris. Yang ketiga, segmentasi demografis. Strategi ini membagi konsumen menurut ciri genetik konsumen, misalnya usia, gender, pekerjaan, pendidikan, dan hal lainnya. Segmentasi ini sebenarnya relatif gampang dilakukan lantaran jumlah konsumen yang poli, tetapi juga relatif sulit lantaran pasarnya sangat luas, sehingga membutuhkan bisnis yang lebih akbar dan pembagian lebih rinci supaya penerima konsumen yang sesuai. Yang keempat, segmentasi geografis. Strategi ini membagi konsumen menurut geografis yang berbeda, misalnya negara, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Dalam hal ini, kita dapat menggabungkan segmentasi geografis memakai segmentasi lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga,
Jelaskan kriteria segmentasi yang efektif. Dan pada intinya beberapa kriteria segmen lebih efektif. Adapun kita dapat menyimpulkan kriteria segmentasi yang efektif adalah salah satunya segmentasi berdasarkan kebutuhan. Mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama yang diinginkan oleh pelanggan dalam menyesuaikan masalah konsumsi tertentu. Dan selanjutnya, contoh yang selanjutnya agar lebih efektif yaitu menggunakan kriteria daya tarik atau daya tarik segmen yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaing, dan akses pasar. Menentukan keseluruhan daya tarik terhadap segmen. Yang ketiga, agar lebih efektif yaitu strategi baik. Itu dari strategi pemasaran, harga, ataupun hal lainnya, ataupun tempat lokasi yang strategis. Pertanyaan yang keempat, jelaskan 5 pola pemilihan pasar sasaran. Yaitu mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Yang pertama, konsentrasi segmen. Tunggal melalui pemasaran terkonsentrasi, perusahaan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan kehadirannya di pasar agar kuat dan bisa dipertahankan. Selain itu, perusahaan menikmati keekonomisan operasi melalui spesialisasi produksi, distribusi, dan promosinya. Jika perusahaan memimpin segmen, perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian tinggi atas investasinya. Yang kedua, spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen masing-masing secara objektif, menarik, dan tepat. Mungkin ada sedikit tidak ada sinergi antara segmen tersebut, tetapi masing-masing segmen menjanjikan sebagai penghasil uang. Strategi multisegmen ini mempunyai kelebihan yaitu mendiversifikasikan resiko perusahaan. Yang ketiga, spesialisasi produk. Perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian dijual ke beberapa segmen pasar untuk bisa dipasarkan lebih lanjut. Yang keempat, spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk menjalani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu dan mencari untuk ke pelanggan selanjutnya. Yang kelima, cakupan pasar penuh. Perusahaan berusaha melayani sebuah kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka perlukan. Hanya perusahaan yang sangat besar yang dapat melaksanakan strategi umum luar melalui pemasaran tanpa diferensiasi. Mungkin menentukan pasar-pasar yang ingin dipasarkan tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.